Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad, nabimu buktikan, taati perintahnya, jauhi larangannya, niscaya kelak kau akan bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta surga, cinta Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang di rumah juga Mas Fadlan. Ya. Kita bapak-bapaknya kita doain Mas Fadlan. Amin. Biar pada sehat semua, panjang. Amin ya rabbal alamin. Nih saya juga mau nanya sama ibu-ibu nih. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Enggak kompak. Enggak kompak. Coba. Ibu kompak, angkat tangan yang mau masuk surga. Angkat tangan. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Ulang. Saya hitung nih. Ulang. Semangat. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Ya. Ini ibu-ibu gimana cerita? Belum para mandi berarti kali Ustaz. Mau pakai amalan yang mana kita masuk surga? Lihat kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang gak mau. Siapa yang tidak mau? Yang taat sama Nabi itu yang pengen masuk surga. Yang gak taat sama Nabi itu yang gak mau masuk surga. Jadi ibu, kalau kita pengen masuk surga harus taat sama Nabi. Dan satu lagi, yang bisa mengumpulkan kita dengan Rasulullah adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tema tausiah kita hari ini adalah tentang cinta Nabi. Tapi yang jadi pertanyaan, cinta yang seperti apa yang bisa mengantarkan kita duduk bareng dengan Rasulullah? Nah, Ustaz, Anda juga ada pertanyaan nih sama Ustaz. Nih, kalau misalkan kita udah mencintai Rasulullah, tapi amalan kita nih belum cukup buat nganterin kita tuh masuk surga. Betul. Nah, apa kita tetap bisa ketemu sama Rasulullah nih? Masya Allah. Ada seorang pemuda yang keluar dari balik pintu masjid. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan sih? Nabi nggak jawab. Nabi balik nanya, ma'adadalaha. Emang kamu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Pede banget nanya hari kiamat. Apa jawabannya? Ma'adadulaha kabira salatin wala siyamin wala sodakatin. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata orang ini, ya Rasul, sholat sunnah saya mah nggak banyak. Puasa sunnah saya mah nggak banyak. Sedekah saya mah nggak banyak. Tapi aku punya satu modal ya Rasul. Untuk menghadapi hari kiamat. Apa? Uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Luar biasa. Indah sekali jawaban Nabi. Fa'anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Amalan kita mungkin gak banyak Mas Fadlan. Iya, benar. Tapi ketika kita punya modal mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya kalau kita mencintai Nabi dikumpulkannya sama siapa? Nabi. Sama Nabi. Makanya berkumpul itu harus dengan orang-orang soleh. Mencintai orang baik akan menjadikan ibu baik walaupun sebelumnya ibu bukan orang baik. Quotes of the day. Masya Allah, kalau kayak gitu kasih pertanyaan dulu nih buat ibu-ibu jamaah semua, angkat tangan apabila yang mau bertanya silakan bertanya. Angkat tangannya. Ya ibu dulu deh kalau gitu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Cijantung, Jakarta Timur. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga. Jadi begini Pak Ustadz, saya selalu berusaha bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul lainnya. Nah terkadang saya tidak konsisten Pak Ustadz dengan usaha saya.
Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya agar total dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul tersebut, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Devi ini pengen istiqomah. Pengen istiqomah dalam ibadah, terutama melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. 2 aja. 1, ikhlas. Yang kedua, berkumpul dengan teman-teman yang soleha. Kalau ikhlas menjalankan ibadahnya, insya Allah bakal istiqomah. Biasanya yang gak buat kita istiqomah itu adalah apa? Gak ikhlas. Ketika ada orang mencemooh, jadi mundur kita ibadahnya. Ya elah pengajian, kayak gua kagak tahu aja enaknya kayak gimana. Jadi kita bingung, ya udah deh besok nggak usah pengajian lagi gitu karena nggak ikhlas. Kalau ikhlasan karena Allah. Sama yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Hindari teman-teman tadi yang toksik. Jangan gabung dengan circle yang toksik. Carilah circle pertemanan yang bisa membangkitkan gairah semangat ibadah kita. Intinya pengen istiqomah. Istiqomah berarti Cik Devi. Tapi jangan sampai istiqomah kayak yang orang suami Cik Edo. Apaan tuh istiqomah? Suami Cik Edo itu istiqomahnya beda. Apaan? Takut istri kalau di rumah. Ada lagi nih Pak Ustadz. Apa lagi tuh? Istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Ya. Itu kok ada jamaah yang ini? Kok ngomong-ngomong jamaah kita ustazah tamu? Emang iya? Iya. Tuh, Ustazah Lulung kan? Ya saya Ustazah Lulung yang CCM cantik-cantik manja. Ya Allah ya Robi. Panggil. Ya, Panggil. Makan sekoteng di atas mimbar. Cakep. Cakep. Pak Ustadz yang ganteng, apa kabar? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Sehat. Alhamdulillah, Anda senang banget mendengar Ustadz Tausiah. Masya Allah. Pokoknya kita yang dengar jadi CCS di sini. Apa tuh? Cantik-cantik soleha. Iya. Ya Allah. Kalau saya bukan Apa CCS tuh? kalau kita. Apa tuh? GGM. Apa tuh? GGM. Ganteng-ganteng mubazir. Coba disiapa dulu nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin cinta Nabi, panjang sekali. Salah satunya adalah kalau kita mencintai Nabi, sebagaimana salah satu kisah ya, kita kadang ngakunya cinta, tapi kita jauh dari sunnah. Banyak nih mak-mak nih ngajinya PKK. Tahu nggak PKK, Kak Fadlan? Apa tuh? Pengajian ke sono ke sini. Oh. Ngajinya udah kemana-mana, seragamnya udah banyak, tapi makan masih sambil pakai tangan kiri. Minum masih sambil berdiri, katanya cinta Nabi, apaan itu? Jadi kalau kita cinta sama Nabi, ikutin Rasulullah, cara-cara makannya, semuanya, bahkan cara-cara ngomongnya. Nah, dalam salah satu kisah dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, ada seorang sahabat Nabi. Namanya Arab Badui itu, orang tuh kalau ngomong di kampung tuh kenceng. Wey, begitu kan? Kalau orang tinggal di komplek mah pelan ngomongnya, katanya begitu kalau kata hadis. Dia lagi naik kendaraan nih, manggil Nabi gak pakai ya Rasulullah, gak begitu. Hai Muhammad, teriak lagi. Pantas gak kayak gitu? Tapi Rasulullah mah orangnya baik banget, dia mah kagak marah. Nabi ngomong, hai, kata gitu. Kenapa? Sahabat yang lain marah. Kalau mau ngomong sama Nabi panggil ya Rasulullah. Jangan ngomongnya kayak begitu, hai Muhammad, kagak sopan ya. Udah gitu kalau ngomong jangan kencang-kencang, kan kita mama suka kencang ya. Pemirsa, kita suka kencang ngomong sama anak, mungkin sama suami, katanya cinta Nabi. Nah ini orang Arab Badui ngomongnya kencang banget. Maka dia bilang apa? Aku gak mau, aku pelankan suaraku. Biarkan saja aku ngomongnya kencang-kencang. Karena apa? Kalau aku suaraku keras, nanti Nabi dengar, jadi aku jadi pusat perhatian. Aku cuma mau nanya sama Nabi. Ya nanya apa? Kata Nabi. Hebat kan Nabi kita? Kemudian sahabat bertanya, iya kamu mau nanya apa? Turun dari kendaraan, jangan kayak gitu. Aku hanya ingin bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Kalau aku mencintai suatu kaum, yang mana kaum itu aku cinta padanya, tapi amalannya banyak sementara aku tidak bisa beramal seperti mereka yang aku cintai, apakah aku bisa juga yang namanya masuk surga? Maka Nabi menjawab, walaupun amalmu tidak sampai kepada derajat orang kamu cintai, gak sampai derajat para ulama, gak sampai derajat para nabi, tapi kau cinta kepada para nabi dan orang soleh, maka kamu akan bersama orang kamu cinta. Almar'u ma'aman ahabba, engkau bersama orang yang kamu cinta.
Man ahaba syai'an aktsara min zikri. Kalau emang dia cinta kepada sesuatu, dia harus banyak yang namanya ngomongin sesuatu itu. Saya cinta sama Rasul, saya akan sebut nama Rasul. Saya cinta kepada anak yatim, saya akan sebut nama anak yatim. Saya sering santunan. Kayak begitu. Kayak gitu. Jangan aku doang. Jangan aku doang. Jadi kalau misalkan kita cinta, sering-sering nyebut ya Umi ya. Sebut namanya. Tuh, sering-sering kita sebutin, sering-sering kita omongin, sering-sering selawat. Nah nih, masih pada semangat kalau semuanya nih? Masih mau lanjut? Jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Ibu bayangkan, ibu lagi masak nasi. Ketika ibu masak nasi, ibu sholawat, berkah itu nasinya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, jauhi larangannya. Niscaya kelak kau akan bertemu dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah. Nah, kadang manusia ini suka bingung. Ngomong sama orang, kalau ditanya cinta sama Rasulullah, oh saya mah cinta. Cinta sama Rasulullah, saya mah cinta. Tapi masalahnya adalah kita tuh bingung, beneran cinta apa enggak? Nah, saya mau nanya nih ke Ustadz makanya. Ustadz, ada nggak indikatornya nih ya? Kalau kita tuh udah cinta sama Rasulullah atau belum? Siap. Silakan Ustadz. Tadi kata Mas Fadan, kalau kita ditanya cinta nggak sama Nabi? Jawabannya sudah pasti cinta. Tapi pertanyaannya, cintanya itu bukan cinta yang hanya sebatas kata-kata. Tapi cinta yang harus ada pembuktian. Betul kan Bu? Ibu juga dulu waktu nanya sama suaminya, ketika ibu ditanya sama calon suami, will you marry me? Jawaban ibu apa? Stop dulu, kamu beneran gak cinta sama aku? Apa jawaban suami ibu? Ku jual cilok dan cireng, itu semua demi neng. Aku jual pisang goreng demi neng. Pembuktian. Dia datang ke rumah kita, dia datengin orang tua kita. Nah, cinta sama Nabi pun Mas Fadlan, jamaah yang ada di rumah harus ada pembuktian. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa Al-Allamah Al-Qadhi Iyad, beliau menuturkan ada beberapa bukti kalau cinta kita sama Nabi itu harus ada buktinya. Apa saja bukti cinta kita sama Nabi? Yang pertama, al-iqtida'u bih. Meneladani, mencontoh Nabi. Coba lihat di hadis Nabi. Ibu tahu nggak perempuan-perempuan ahli surga itu siapa? Al-Wadud, Al-Walud ya Ustazah ya? Al-Waludu, Al-Walud, Al-Wadudu. Jadi Doyan beranak. Lemah lembut sama doyan anak. Beranak, banyak anak. Oh doyan anak. Jadi gitu, bukti cinta kita sama Nabi salah satunya yang pertama adalah meneladani Nabi. Nabi gitu Umi. Ya, jadi kalau meneladani adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih sunnah itu? Sunnah itu adalah man sanna sunatan hasanatan. Barang siapa yang menjaga atau mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sudah dibiasakan, maka Allah berikan dia apa? Pahala seperti yang dia kerjakan. Jadi ketika Nabi mewariskan kita pada Al-Quran, kita senang ngaji. Mewariskan namanya hadis, kita senang belajar. Taklim, tahu nggak? Apalagi Nabi sangat lembut tutur katanya. Ikuti tutur kata Nabi. Kan seperti itu ya. Kenapa? Jangan kita pakai panas. Anak mungkin kita suruh ngaji nggak mau. Jangan kita yang namanya marah. Kenapa? Contohkan kepada anak-anak kita. Sholat. Kitanya yalah main HP. Harusnya kalau kita meneladani anak kita dengan sholat, kitanya juga sholat. Do you understand? Don't reach people difficult.
jangan kayak orang susah. Asik. Mantap kan? Ya, jadi emang Ustadz Encep doang bisa bahasa Inggris. Iya. Saya juga bisa. Gitu ya. Jadi yang pertama sunnah Rasulullah. Dari tiap hari ini kita berangkat dari rumah sampai pulang. Sunnah semuanya kalau kita baca. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba mau ke kamar mandi, baca doa masuk. Kamar mandi. Keluar kamar mandi baca doa. Mau makan baca doa. Selesai makan baca doa. Itu juga sunnah. Ini bukan namanya sunnah yang tinggi-tinggi. Banyak kayak kita yang namanya kekurangan mengerjakan sunnah-sunnah. Do you understand? Yes. Itu dia. Ini pakai hijab nih. Kita tutup aurat. Bukan sunnah, ini wajib. Sunnahnya apa? Selalu tersenyum. Jangan sampai kita yang namanya pakai hijab atau pakai jilbab. Tapi muka kita cemberut. Karena orang akan menilai bukan kitanya. Tapi jilbabnya. Itu orang ibu pengajian. Tapi gak ngikutin sunnah Nabi. Apa? Cemberut. Nabi aja murah senyum. Kalau ada yang julid sama kita, biarinin aja. Kasih aja pantun kalau ada yang julid sama kita. Ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry, gue gak panas karena lo sepele. Gitu, karena Rasulullah tuh tidak pernah yang namanya mengambil hati orang-orang seperti itu. Rasulullah malah mendoakannya, ya gak sih? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Kalau emang kita cinta Nabi, cinta Al-Qur'an, cinta Allah, cinta semuanya dengan rahmat yang Allah kasih pada kita, dengan kasih sayangnya, karunia-Nya, ibu cantik-cantik, seragamnya bagus ya kan. Tuh saking kita punya banyak karunia rezeki, kul bi fadlillahi karena rezekinya banyak, karunianya banyak, falyafrahu harus gembira. Apalagi nih Ustadz? Cinta sama Rasulullah. Lanjut. Lanjut dong. Gaskeun. Gaskeun. Salah satu bentuk cinta kita sama Nabi, pembuktian bahwa cinta kita sama Nabi itu cinta sejati adalah banyak menyebut nama Nabi. Banyak bersolawat anytime, anywhere. Banyak solawat. Ibu galau, solawat. Punya masalah, solawat. Ibu seneng, solawat. Atuh Ustadz gimana ya, saya tuh kadang suka nggak semangat solawatnya. Atuh boleh nggak saya solawatnya pakai yang lagi kekinian. Yang mana? Yang Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah, salamun. Ada bisa? Ya Rofi. Udah cukup. Boleh nambahin gak Pak Ustadz? Oh boleh Bang. Boleh. Silahkan mangga sok. Ada juga selawat senandung. Nah tadi guru kita sampaikan selawat senandung. Adalah tadi selawat apa tadi Pak Ustadz? Ikan dalam kolam ya? Ikan dalam kolam. Peace in the pool. Iya. Apa Umi apa? Peace in the pool. Pakai F. Peace in the pool. Iya. Peace in the pool. Oh iya. Gitu. Ikan dalam kolam. Ada lagi nanti selawat tibil kulub. Ada selawat naria. Selawat munjiat. Banyak selawatnya. Jadi kalau kita berselawat itu Masya Allah. Apalagi ibu-ibu ya lagi gendong anak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ibu itu anak ya tegang. Karena suaranya ya Allah suaranya cakep banget seperti suara saya. Bukan begitu Pak Ustadz? Bagus gak suara Umi? Oh, bagus banget. Bagus. Kalau aku sih yes. aku juga. Oke kalau gitu saatnya pertanyaan. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Yang mau nanya. Ya Ibu yang sebelah sana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim Al-Muhibah Cikias Udik. Masya Allah. Gini Pak Ustadz, tadi yang Bapak Ustadz sampaikan bahwa kita kalau mencintai Rasulullah kita harus banyak bersolawat. Nah kebetulan saya ini emak-emak yang senang hobinya bersolawat Pak Ustadz gitu. Nah saya setiap nyapu, bersih-bersih rumah, kita misalkan mau ngerjakan apapun di rumah itu, saya selalu bersolawat. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, boleh nggak sih kita ngerjain pekerjaan rumah tangga kita ini dengan bersolawat? Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan boleh lagi, boleh banget. Ibu bayangkan, ibu lagi masak nasi. Ketika ibu masak nasi, ibu solawat, berkah itu nasinya. Terus dimakan sama anak-anak kita. Anak-anak kita mau ke sekolah, berkah itu anak-anak kita. Makanya kalau pertanyaan boleh apa enggak, bukan boleh lagi itu mah. Wajib justru harus. Ibu apapun yang kita lakukan di rumah kalau ingin berkah rumahnya itu.
Jangan dengan lagu-lagu yang lain. biasa. Iya. Tadi ngomong-ngomong Ustaz, Ibu tadi katanya sering salawatan, pengen denger dong suara salawatannya. Si ibunya? Ya ibu. Oh, kita coba. Pengen denger. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah. Masya Allah, bagus banget. Bagus Terima banget, kasih Ibu. Ya, makasih Ce Heni. Jadi gitu jawabannya Bu ya. Justru bagus banget ya. Apapun yang kita lakukan iringi dengan sholawat biar makin berkah. Gitu. Amin. Rabbal alamin. Amin. Nah selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, silakan sahabat cinta Islam angkat tangannya. Ya silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yayin dari Majelis Taklim Baitul Makmur. Izin bertanya kepada Umi. Silakan pertanyaannya Ibu. Terima kasih Umi. Sunnah Rasulullah mengajarkan kita adab dalam berbicara. Tadi yang Umi sampaikan ya. Nah, kebetulan kegiatan sehari-hari saya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang mau saya tanyakan Umi, bagaimana cara saya menjaga lisan saya agar tidak menyinggung atau menyakiti orang lain ketika saya menyampaikan informasi Umi. Aduh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Bagaimanakah cara kita biar kalau kita ngomong gak nyakitin hati teman-teman semua. Ada satu kadang-kadang kita perempuan ya, mungkin kalau kita bergaul atau ngantor kadang takut omongan kita nyakitin hati orang. Bagaimana caranya? Ya jangan ngomong. Susah dong ya. Yang pertama pemirsa, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah dulu sebelum kita bicara. Kira-kira kalau misalnya saya ngomong sakit hati nggak ya? Kesel nggak ya? Empat nggak ya? Karena kalau saya digituin sama orang pun saya sakit hati. Jadi kita berpikir dulu baru ngomong. Yang kedua, Allah sangat cinta kepada siapa? Rotbun ya, bahwasanya lisanuka atau lisanuki rotbun bizikrillah. Lisan kita boleh bicara tapi banyakin juga zikir kepada Allah. Apalagi tadi guru kita menyatakan sholawat, todoa tiga. Begitu, jadi kalau kita mau ngomong gak mau nyakitin hati orang, pertama pikirkan dulu. Kedua, oh ya deh daripada kita ngomong yang gak jelas, yang gak jealous gitu ya. Mendingan kita berzikir. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bismillah dulu sebelum kita bicara. Namanya mak-emak, begitu Kak Fadlan. Saya aja suka gak sengaja. Jadi tadi begitu ya, jadi kalau misalkan kita ngomong harus dipikirin dulu. Dipikirin dulu. Kalau misalkan kita nih salah-salah mendingan jangan ngomong. Jangan ngomong. Terus yang terakhir ketiga adalah kita mendingan baca doa dulu sebelum berbicara. Oh, baca doa biar dulu. Biar kita dibimbing mulut kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cinta surga, masih pada semangat semuanya? Semangat. Masih mau lanjut? Lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Kita emang tuh ngaji emang harus demen sama pengajian ya kan. Daripada kita demen gibah, dengan kita demen ngaji. Tapi masalahnya dia ngaji tapi lakinya nyindir. Ngaji belum masak. Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, bebaskan dulu hidupmu dari cicilan. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Nah tadi banyak banget yang udah kita bahas nih. Masih banyak lagi gak sih nih Ustadz, Ustazah? Kalau misalkan cinta kita kepada Rasulullah itu ada lagi apa lagi sih? Untuk selanjutnya, bukti kalau kita cinta sama Nabi itu adalah merindu kepada Nabi. Pengen ketemu Nabi, rindu berat itu kalau cinta. Gak mungkin ada rindu kalau gak cinta.
Rindu itu ada kalau kita cinta. Ibu cinta sama pasangannya. Ibu lagi cinta-cintanya sama suami, LDRan. Kita cinta sama Nabi, Bu. Enggak ketemu sama Nabi, LDRan sama Nabi. Ada enggak kangen dalam hatinya? Kalau enggak ada kangen dalam hatinya, berarti enggak ada cinta. Kalau ada cinta, LDR pasti kangen. Ada satu hikayat, satu cerita yang ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita. Dulu sebelum Nabi Isra dan Mi'raj itu, kan Nabi kendaraannya apa, Ibu? Buruk. Ketika malaikat diperintah oleh Allah untuk ngambil buruk sebagai kendaraan Rasul, itu buruknya ada di surga. Di surga itu ada 40.000 buruk. Dari 40.000 buruk itu ada satu buruk yang sedang tertunduk lemas, menangis, sedangkan buruk-buruk yang lainnya mereka makan dan minum enak di surga. Tapi ada satu buruk yang dia nangis, nggak makan, nggak minum. Didatengin tuh sama malaikat Jibril. Buruk, loh kok nggak kayak yang lain? Kenapa? Yang lain enak-enak aja makan dan minum. Apa jawaban buruk itu? Jibril, 40.000 tahun yang lalu aku tuh mendengar nama Muhammad. Semenjak aku mendengar nama itu, aku rindu ingin ketemu sama yang namanya Muhammad tadi. Sampai-sampai Jibril, kerinduanku kepada Nabi Muhammad, kepada nama Muhammad itu membuat aku susah tidur, susah makan, susah minum. Saking apanya? Saking aku rindunya kepada yang bernama Muhammad. Itu saking rindunya. Ibu pernah nggak gitu? Ibu saking rindunya sama Nabi, ibu nangis, nggak makan, nggak minum, pernah begitu? Nah, berarti itu patut dipertanyakan nih, cinta kita sama Nabi. Cintanya beneran atau cuman sebatas di mulut aja? Kalau cintanya cinta sejati, pasti LDR dengan Nabi, rindu berat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi yang ketinggalan. Ya mungkin ini buat kita sebagai emak-emak, apa? Cinta Nabi adalah cintai Al-Quran. Kalau emang kita sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, Al-Qurannya dibaca. Jangan cuma didiamin doang, baca Quran cuma ada acara doang. Gila ada meninggal, baca Quran. Akekan, baca Quran. Apa itu? Baca Quran itu setiap saat, seperti yang guru kita tadi sampaikan, anywhere, anytime. Do you understand? Gitu. Karena apa? Hafizna kulal Quran. Jagalah kami dengan Al-Quran. Yang lebih cakep lagi nih, ada satu kisah dari tafsir surat Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat kalau jadi imam Al-Ikhlas mulu. Sama kayak ibu. Nggak jauh beda. Rakaat pertama Al-Ikhlas. Bukan karena tidak hafal ya. Karena cinta sama surat Al-Ikhlas. Begitu. Ketika Nabi bertanya, kenapa engkau bacanya Al-Ikhlas terus wahai sahabat? Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas wahai Rasulullah. Karena kau cinta dengan Al-Ikhlas, engkau masuk surga. Itu baru Al-Ikhlas doang, Bu. Bagaimana surat yang lain? Ina atau ina. Bahkan kita sebagai majlis taklim, kalau bisa ngomong melalui Al-Quran. Ibu ada ngajakin makan di Kafadla. Ustazah katanya, yuk kita makan nih. Hari ini kita mau ngajak undangan makan. Hari apa ini ya? Hari Senin Ustazah. Maaf, apa? Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba lazina min qablikum. Oh, Ustazah puasa. Naam, kutiba alaikumusiyam. Jadi pakainya ayat. Kan kita cinta Quran. Kalau ibu ada temen yang lagi bergibah, bilang langsung, tabat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena memang istrinya tukang gibah. Abu Lahab juga tukang gibah. Pakai ayat. Kalau ada orang gak bersyukur, inna a'toina kal kausar. Allah berikan nikmat yang banyak kepadamu, bersyukur. Dia gak bisa jawab, sadaqallahul azim. Gitu pemirsa. Jadi cintai Quran, Zohor baca Quran, Asar baca Quran, baca dan maknanya. Begitu Kak Fadlan. Nah benar banget. Oke kalau gitu langsung pertanyaan ke jamaah. Silakan angkat tangannya. Silakan. Angkat tangannya dari kiri ke kanan. Yang sebelah kanan dulu Ibu. Silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cek Wiyah. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kebetulan anak saya kuliah di luar kota. Kampusnya itu lebih banyak kegiatan olahraga atau di luar keagamaan. Gimana caranya kita jarak jauh nih supaya anak kita itu
lebih cinta Al-Quran. Gimana saran Pak Ustadz supaya saya menyampaikan ke anak sayanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang ibu itu tuh punya doa. Doa seorang ibu untuk anaknya makbul. Ibu jauh kan Bu? Maka doakan anaknya biar apa? Biar rajin baca Al-Quran dan biar dikumpulkan tadi dengan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang baik. Karena lingkungan tuh ngaruh banget Bu. Mungkin kalau di rumah kan ada kita. Ada kita yang ngingetin. Terlihat juga sama kita. Ketika jauh dari kita kumpul dengan teman-temannya. Mending teman-temannya baik. Coba kalau teman-temannya gak baik. Doakan anak-anak kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik. Ada lagi? Ada. Karena kan sekarang sudah ada teknologi. Bisa dengan WA. Diingatkan aja, sayang jangan lupa ya baca Qur'annya. Sayang jangan lupa ya tahajudnya. Itu. Jadi boleh dua ya Bu ya. Boleh diingatkan dengan WA, entah itu telepon atau video call. Atau yang kedua, doakan anak-anak kita. Enggak apa-apa kita disebut bawel sama anak kita, enggak apa-apa. Yang penting itu untuk kebaikan. Kadang kan anak-anak, elah mama bawel amat, aku kan udah gede gitu. Ustadz bilang bawel syar'i. Bawel syar'i itu, itu barusan. Itu tadi. Bawel syar'i itu namanya, gitu. karena buat kebaikan. Seperti itu, masa kita kagak boleh bawel. Betul. Jadi orang tua tetap harus bawel. Selain bawel tetap doain Bu. Jadi Doain, apa yang jelas. kita mau, kekuatan doa nomor 1 tetap ya Nomor insya Allah. Ya, oke, kalau gitu lanjut yang kedua. Pertanyaan kedua, silakan angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya yang sebelah sini. Iya, silakan Ibu yang di belakang, yang di samping kerudung orange. Silakan berdiri sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya Nadia dari Depok. Umi, setiap saya sholat kan saya suka mengaji ya Umi. Mengaji itu adalah hal yang paling saya sukai nih Umi. Tapi ketika saya mengaji, saya selalu disindir nih Umi sama suami. Karena saya kurang bebenah sebelum dia berangkat bekerja. Mungkin telat masak atau bagaimana. Apakah itu artinya saya menjolimi suami saya Umi? Mohon masukannya Umi. Kita emang tuh ngaji emang harus demen sama pengajian ya kan. Daripada kita demen gibah, dengan kita demen ngaji. Tapi masalahnya dia ngaji tapi lakinya nyindir. Ngaji, belum masak, belum bebenah. Ada beberapa jawaban. Yang pertama ya, kita boleh ngaji sampai juz-juzan boleh terserah, juz 1, juz 2, juz 3 sampai habis. Tapi ingat dengan pekerjaan rumah. Kenapa? Kalau kita misalnya ngaji dari subuh sampai jam 6 sampai jam 7. Sementara suami mau berangkat kerja, itu gak boleh juga. Karena apa? Laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau kita mengabaikan kebaikan yang lain. Bagus sih ngaji, tapi kalau mengabaikan suami juga kita kagak boleh. Jadi bilang sama suami, Mas besok nih saya mau ngaji nih habis sholat subuh. Soalnya pas banget nih pertengahan yang namanya di bulan Rajab misalnya atau di nisfu Sa'ban. Tuh udah saya siapin tuh. Nah gitu dulu, jadi kita siapin dulu apa yang suami perlukan baru kita ngaji. Karena kalau dibilang zolim ya mengurangi hak suami. Kan suami perlu kita layani juga. Kan surganya ibu ada di suami. Surganya suami ada di orang tuanya. Kalau suami milik ibunya, lah kita milik suami. Jadi jangan sampai mengabaikan kebaikan yang lain. Kita ngaji tapi anak cerecetan. Kita ngaji tapi suami belum dimasakin. Jadi bebenah dulu baru kita ngaji. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Ke suami dapat pahala, ngaji juga dapat pahala. Oke, berikutnya waktunya kita akan bertanya kepada jamaah. Yang mana pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah. Wow. Nah, pertanyaan saya sih simple ya. Cuma nanti angkat tangan jangan lupa. Nanti siapa yang cepat dia saya akan tunjuk. Pertanyaan saya, cara istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Yang sebelah kanan, Ibu. Silakan, bukan situ, Ibu kemari. Gimana caranya Bu istiqomah dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah? Dari materi ataupun
pelajaran yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa kita dalam istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasul itu, pertama itu yang saya ingat tadi, ikhlas dalam beribadah. Harus ikhlas dalam beribadah. Ya, Yang kedua? Yang kedua itu kita harus berkumpul dengan teman-teman yang soleha. Masya Allah, Teman-teman yang soleha. Bagaimana Ustazah? That's right. Selamat Ibu mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Selamat. Masya Allah, semoga hadiahnya bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bermanfaat untuk kita semua dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Demikianlah barusan kita sudah menyaksikan tausiah dari Ustaz Cep dan juga dari Ustazah Lulung. Sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.